Nah, ini mau tahu ini bonggol yang dibusukkan ini sebenarnya pH-nya berapa ya? Ini bonggol pisang udah busuk, sudah ada sebulan itu di situ ya. Kita mau cek dengan pH paper nih ya. Cek dengan pH paper sebenarnya pH-nya dia berapa ya. Nah ini, dan ini, nah ini pH papernya. Kita nanti tinggal membandingkan begini ya. Nah posisinya begini, mana yang cocok. Kalau jadi ini ada angkanya ya, ada angka-angka itu 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini kalau dibaliknya pH-nya itu angkanya 7 8 9 10 sampai 14. Nah ini kita cek mana yang paling mirip. Jadi biasanya tuh kalau barang membusuk tuh asam. Nah kita mau cek ya. Nah, ini kita taruh di dalam ini, yang dibasahin pakai air ininya aja, yang ya kan ini basah nih. Ini masih basah ya. Jadi ini masih basah, baru dituang ke sini tadi banyak airnya meresap. Nah pH-nya ini, nah udah muncul tuh, ternyata pH-nya berapa nih. Nah ini coba tempat yang lebih basah lagi, cuman agak jijik nih ya, bau ini bau banget Nah pH-nya berapa nih yang mirip. Jadi kalau 7 aja, kalau 7 masih lebih besar dari 7 ya. Jadi bonggol pisang yang direndam pH-nya lebih besar dari 7. Kita lihat pH-nya itu di angka 9. Tuh lihat ya, pH-nya di angka 9 dia. Nah kita baru tahu nih, bonggol pisang yang direndam ternyata pH-nya itu di atas 7 atau basah. Tahu nggak basah itu? pH-nya basah. Nah ini nih, nah pH-nya itu basah, jadi bisa 10. Aneh ya, loh aneh. Itu biasanya kan asam kalau barang-barang busuk. Jadi kalau barang busuk biasanya asam, tapi ini justru pH-nya itu 10. Nah ini berarti basah. Ini saya juga baru tahu kalau pH bonggol yang direndam atau dijadikan pupuk itu pH-nya justru di atas 7 atau basah. Artinya apa? Jadi bonggol pisang itu banyak mengandung unsur-unsur mineral ya, mineral yang kalau bereaksi dengan air itu menjadi larutan basah ya. Kalau mineral itu menjadi larutan basah seperti Na menjadi NaOH, atau kalau ini menurut literatur banyak mengandung kalium ya. Bonggol pisang itu banyak mengandung unsur kalium, sehingga kalau direndam atau dibiarkan membusuk tapi di satu tempat itu, maka dia akan menjadi larutan basah yang disebut dengan KOH, kalium hidroksida. Maka dia itu basah. Jadi berbeda dengan apa namanya, kalau tepung pisangnya, tepung pisang bukan bonggol itu banyak mengandung unsur nitrogen ya, nitrogen. Jadi kalau nitrogen seperti NH4OH NH4 ya, NH4 itu kalau menguap amoniak itu juga pupuk untuk pertumbuhan. Kalau kalium ini pupuk untuk buah, biasanya dia untuk buah. Nah ini banyak mengandung larutan basahnya tinggi, jadinya seharusnya dicampur dengan barang yang lain, tak seperti tanah dengan komposisi yang jumlahnya agak banyak tanahnya, sehingga
basanya tidak terlalu tinggi lah ya, menjadi misalnya 8 ya, misalkan 8 dan 8 untuk tanaman juga masih bagus dan dia subur. Jadi kalau untuk bonggol jangan ditambah kapur, dia karena sudah basah ya, sudah basah. Ternyata ini dicek pakai ini ternyata basah, jadi jangan ditambah kapur. Nah kalau mau netral yaitu ada senyawa namanya natrium karbonat, boleh ditambah natrium karbonat karena natrium karbonat itu termasuk penyeimbang, jadi dia akan bereaksi baik dengan asam dan ataupun dengan basa sehingga membuat larutan menjadi netral, jadi menuju ke netral yaitu natrium hidroksida, natrium karbonat, bukan natrium hidroksida ya, salah, natrium karbonat Na2CO3. Atau kalau mau ini diberi pupuk fosfatnya, fosfat ditambah ini maka akan netral. Nah itu, jadi karena fosfat itu asam ya, fosfat itu kalau di dalam air bereaksi lama akan menjadi asam, dan fosfat kalau direaksikan dengan bonggol maka akan menjadi netral ya, asam dengan basa maka pH-nya akan menjadi netral. Nah itu akan menjadi suatu campuran yang pas untuk tanaman, jadi tidak terlalu tinggi. Jadi kalau mau mencampur bonggol pisang itu bisa dicampur dengan fosfat. Nah itu secara ini ya, secara ilmu kimia, kalau harusnya sama pendapat antara seorang pertanian dan seorang yang tahu kimia, itu harusnya sama. Nah ini ya, jadi pohon pisang ini kan saya tanam ulang, jadi sesudah dibersihkan dan ditanam, hasilnya ditanam sendiri ya, ditanam sendirian, tidak ada yang lain. Hasilnya setelah 1 bulan sebesar ini setelah 1 bulan. Nah ini setelah 1 bulan tingginya, nah tingginya udah sama dengan saya, daunnya udah tingginya udah sama dengan saya. Kalau pohonnya setinggi dada, pohonnya segini, ini setinggi dada, kalau ini daunnya sudah lebih tinggi. Nah ini selama 1 bulan ditanam sendiri ya pohon. Jadi pohon pisang kalau dibuang anak-anaknya, bonggol-bonggolnya sudah dicabutin, ini jadinya begini ya. Dalam usia sebulan ya lumayan gedenya dan lumayan subur karena teman-temannya nggak ada, jadi dia tidak berebut makanan. Nah sekian saja para sahabat, semoga bermanfaat.